Oke, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya ya. Kita bahas lagi terkait leadership. Di suatu pembahasan yang tidak bosan-bosannya teman-teman. Oke. Bisnis ya. Bisnis membutuhkan leadership yang kuat sebagai faktor tanpa syarat untuk segala jenis kesuksesan jangka panjang. Konsep leadership banyak dieksploitasi ya teman-teman oleh banyak penulis dan ada ratusan definisi yang dicoba diungkapkan terkait leadership ini. Namun karena kompleksitas dari tindakan manusianya itu sendiri ya teman-teman, sehingga tidak ada yang jelas, tepat dan universal terkait definisi dari leadership ini. Dan juga karena ada perbedaan ya antara berbagai macam organisasi atau perusahaan yang terkait konsep leadership ini, dan kadangkala mereka mempunyai konsep dan perjuangan sendiri untuk mencapai status apa itu seorang leader. Pada akhirnya sebagian besar didefinisikan dari skill individunya mereka masing-masing, dan belum tentu organisasi satu dengan yang lainnya mempunyai konsep leadership yang sama ya. Mereka mempunyai definisi yang masing-masing. Sangat penting untuk mempelajari beberapa model kepemimpinan yang sukses teman-teman. Jadi dengan demikian, sorotan dari model leadership yang efektif diterapkan pada perusahaan di mana fondasi dan struktur yang mendasarinya ditampil dengan cara, tentunya dengan cara sesederhana sedemikian rupa atau disimplifikasi sehingga menjadi suatu yang ideal di atas segalanya. Jadi kalau kita ingin melihat apakah suatu kepemimpinan itu efektif atau tidak, bisa kita lihat strateginya, strukturnya sendiri ya, visinya sendiri, bagaimana kesemuanya ini benar-benar dibuat dalam suatu simplifikasi atau kesederhanaan yang diidealkan di atas segalanya ya. Kalau misalnya dari orang-orang yang berada di organisasi tersebut merasakan ya, misalnya strukturnya, kemudian strateginya, visinya sendiri susah diartikan ya oleh orang-orang yang berada di organisasinya, jadi tidak sederhana mungkin, itu bisa dikatakan bahwa kepemimpinannya itu belum berjalan dengan efektif. Oke, sekarang kita ingin lihat ya terkait definisi dari kepemimpinan itu apa. Orang dikatakan sebagai pemimpin atau leader itu bisa siapa saja ya, tentunya yang memiliki visi yang memberdayakan ya, kemampuan untuk memotivasi dan memberikan hasil yang efektif ya. Jadi seseorang yang mempunyai visi ya, kemudian mempunyai kemampuan untuk memotivasi orang dan memberikan hasil yang efektif bisa dikatakan sebagai seorang leader. Contoh nih ya, seorang anak kecil yang menyarankan untuk memainkan permainan baru teman-teman, yang lebih ceria dan melibatkan semua anak lain, bisa dikatakan sebagai pemimpin di lingkungan taman bermainnya ya. Tentunya anak kecil itu memiliki beberapa karakteristik leadership yang membedakannya dari anggota kelompok lainnya. Dia sebagai seorang pemimpin ya, mampu mengusulkan sesuatu yang berbeda, yang terdengar menarik dan menjanjikan dan relevan dengan kelompok tertentu yang mengikutinya. Nah, ini bisa dianalogikan ya teman-teman ya, menganalogikan antara anak kecil tadi ya, sehingga dianggap sebagai pemimpin dari teman-temannya yang lain, dengan analogi orang dewasa di lingkungan kerjanya ya, seperti itu.
Karakteristik yang dimiliki seseorang dan masukan yang diberikannya kepada organisasinya menentukan tempatnya di lingkungan kerja tersebut ya. Misalnya seorang karyawan ya yang menemukan cara alternatif yang lebih murah untuk memproduksi di line productionnya dan memimpin perubahan di perusahaan tersebut membedakan dirinya sebagai seorang pemimpin ya. Jadi seorang karyawan katakan ya, dia mempunyai ide atau gagasan suatu cara yang alternatif ya untuk membuat suatu produksi itu menjadi efektif dan efisien, dan dia sendiri memimpin perubahan tersebut, transformasi tersebut ya. Sehingga bisa dikatakan dia mempunyai perbedaan dengan yang lain, dan itu bisa dikatakan dia sebagai seorang pemimpin. Dunia bisnis ya teman-teman yang serba cepat, kemudian persaingan juga yang sangat keras ya. Daya kompetitifnya sangat tinggi ya. Kalau kita ingin perusahaan tersebut atau organisasi tersebut menjadi perusahaan atau organisasi yang sustainable growth ya. Nah, yang namanya perubahan bertahap ini tanpa ada dasar itu sangat susah gitu ya. Kalau perusahaan-perusahaan ini dengan pemimpin yang efektif, tentunya apa yang dilakukan tidak semerta-merta melakukan perubahan yang bertahap tanpa ada dasar. Berarti apa? Berarti pemimpin yang efektif melakukan perbaikan yang mendasar ya, sehingga menjadi suatu organisasi atau perusahaan yang sustainable to grow. Caranya bagaimana? Ya tentunya orang tersebut yang bisa dikatakan sebagai leader itu harus benar-benar bisa memimpin suatu inovasi ya. Leadership atau kepemimpinan yang efektif itu bisa kita lihat dari bagaimana dia berinovasi sebenarnya teman-teman ya. Jadi orang yang dapat memimpin inovasi dan menghasilkan result ya atau hasil yang berarti, tentunya dia layak berada di puncak hierarki perusahaannya atau organisasinya ya. Jadi leadership adalah kunci profitabilitas jangka panjang perusahaan. Jadi kalau suatu perusahaan atau organisasi ingin sustainable to growth ya, tentunya menjadi kunci dari profit maker seperti itu dalam jangka panjang, ya tentunya harus mempunyai suatu kepemimpinan yang sukses ya, seperti itu. Nah, sekarang kita ingin tahu nih apa yang dimaksud dengan kepemimpinan. Oke, kepemimpinan adalah bisa kita katakan sebagai perpaduan ya antara dua hal dalam hal ini, yaitu proses dan properti. Proses kepemimpinan adalah penggunaan pengaruh ya tanpa paksaan untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan anggota kelompok yang terorganisir menuju pencapaian dari tujuan kelompok tersebut ya, seperti itu. Jadi ada proses ya, prosesnya itu di mana tidak ada faktor paksaan di sana, sehingga semuanya orang bisa kita koordinasikan ya, semua orang dalam organisasi tersebut untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Dan sebagai properti dalam definisi kepemimpinan ini ya, bisa kita katakan bahwa kepemimpinan atau leadership adalah seperangkat kualitas atau karakteristik ya teman-teman yang dikaitkan dengan mereka yang dianggap berhasil menggunakan pengaruh tersebut. Hingga pada dasarnya apa yang tersirat dari definisi tersebut di atas ya, bahwa kepemimpinan tidak hanya membentuk apa yang dimiliki seseorang, tetapi bahkan apa yang dilakukan seseorang ya. Nah, kita back to definisi dari anak kecil ya, dimana anak kecil itu mempunyai gagasan ya terkait permainan yang baru, dan dia memperkasai pembuatan permainan baru itu, mencontohkan seperti itu ya. Dia bisa dikatakan anak kecil tadi sebagai seorang pemimpin.
Nah, yang perlu teman-teman ketahui, anak kecil tadi itu bisa dikatakan pemimpin kalau ada pengikutnya. Ya, jadi di sini perlu dijelaskan bahwa titik pentingnya ya untuk disebutkan bahwa kepemimpinan itu ada, itu berarti harus ada pengikutnya. Ya. Nah, agar seorang pemimpin berhasil ya, efektif, dia perlu didengarkan dan diikuti oleh orang lain seperti itu. Nah, kita bicara pengikutnya, bisa kita katakan ya dari hasil katakan misalnya perusahaan-perusahaan yang sudah sustainable growth, seorang pemimpin yang efektif ya, leadership yang efektif ya, yang sukses itu pengikutnya itu pasti di atas 50% gitu ya, seperti itu. Nah, contoh anak kecil tadi. Anak kecil tadi selain dia punya inovasi, memperakasai pembuatan game baru, dia juga harus ada follower gitu. Nah, kalau misalnya anak kecil itu ternyata misalnya permainannya direbut oleh kelompok lain, tapi misalnya anak kecil tadi diam saja gitu ya. Ya tentunya pengikutnya juga atau anak teman-temannya tadi akan merasa bingung, loh kok seperti ini. Nah, bisa dikatakan anak kecil tadi kembali lagi dia bukan seorang pemimpin gitu ya. Nah, kita bicara katakan anak kecil tadi. Anak kecil tadi itu mempunyai perilaku katakannya pada saat diserang atau direbut permainan oleh kelompok lain, dia tidak bertindak ya, sebagai seorang pemimpin di sana gitu. Nah, itu bisa dikatakan berarti tidak ada pemimpin dalam kelompok itu. Nah, terus pemimpinnya siapa? Nah, kita bicara pemimpin di sini. Nah, ini pemimpin itu proses gitu ya. Jadi bisa saja di antara anak yang lain itu ada yang punya sifat dasar yang dapat menjadi pemimpin. Jadi mungkin pada saat seseorang ini tidak mempunyai jiwa kepemimpinan tadi, anak kecil tadi, nah kita lihat anak kecil yang lain pasti gitu ya, dari kelompoknya itu ada yang mempunyai sifat dasar ya, jiwa kepemimpinan. Dia pasti punya gagasan ya, bagaimana dia mempertahankan areanya gitu, mempertahankan gamesnya dan di permainannya itu tidak direbut oleh orang lain. Nah, itu bisa dikatakan dia sebagai seorang pemimpin gitu ya, karena dia pasti tentunya diikuti oleh teman-temannya yang lain gitu ya. Oke. Nah, ini tentunya bisa dikatakan agar kepemimpinan efektif, langgeng dari antara seorang pemimpin dengan pengikutnya tadi, kalau kita bicarakan dengan analoginya anak kecil tadi, ya perlu ada namanya korelasi ya atau koneksi ya, hubungan antara seorang pemimpin, leader dengan pengikutnya seperti itu ya. Leader dan yang dipimpinnya seperti itu. Jadi memang hubungan antara seorang leader dengan apa yang pimpinnya itu harus benar-benar dijaga gitu ya. Jangan sampai kepemimpinannya itu dirusak gitu, karena seperti saya jelaskan bahwa kondisi ya, atmosfer sekarang terkait bisnis itu sangat keras gitu ya, kompetitifnya sangat tinggi. Bisa saja kepemimpinan yang sudah dibina, yang dibuat, kemudian dibuatkan strategi yang matang, itu akhirnya terbengkalai. Karena apa? Karena tadi tidak bisa menjaga bahwa dia seorang pemimpin, seorang leader, dia harus menjaga hubungan yang baik gitu ya, tentunya dengan konsep-konsep atau dasar-dasar yang disepakati bersama dengan yang dipimpinnya.
kita sekarang akan bicara mengenai model kepemimpinan yang sukses ya. Jadi model leadership yang sukses itu seperti apa? Oke, kita bicara kepemimpinan yang sukses ya. Oke, banyak perusahaan-perusahaan yang sudah sustainable growth mengatakan gitu ya, dari hasil survei juga, dari hasil kajian-kajian, praktek-praktek yang dilakukan bertahun-tahun ya, bahkan berpuluh-puluh tahun ya, bahwa untuk mencapai ya, achieve ya, dan sustain agar berkelanjutan, langgeng gitu ya, dari breakthrough performance-nya, yang mencapai performance-nya. Jadi bagaimana agar target itu tercapai, dan tidak hanya target tercapai tapi harus sustain ya, harus berkelanjutan. Itu perlu ada namanya strategi ya, strategi, dan kemudian juga ada namanya tools ya, strategi dan tools yang memang harus disiapkan. Untuk apa gitu ya, yang jelasnya, yang pastinya gitu ya, agar kita selalu achieve dan sustain breakthrough the performance ya, kita harus menyiapkan strategi dan tools yang jitu untuk membangun kapabilitas ya, dari semua anggota timnya gitu ya. Jadi ada capability building di sana gitu. Nah, capability building itu apa sih? Ya salah satu contohnya itu mungkin ada continuous training gitu ya, atau people development. Nah, continuous training ya bagi karyawan yang akan memasuki level yang baru ya, misalnya dari level yang terbawah dia naik ke level selanjutnya yang lebih tinggi, itu sangat vital sekali ya, dibutuhkan yang namanya continuous training ya, pelatihan yang berkelanjutan. Contoh nih, jika direct report teman-teman ya sebagai seorang leader ya, katakan misalnya belum siap untuk menempati suatu posisi yang lebih tinggi. Kemudian direct report teman-teman ini, anggota tim teman-teman ini katakan sudah berkecimpung dalam organisasi yang sama yang teman-teman pimpin itu sudah lama gitu ya, tapi dia setelah dievaluasi, setelah dikaji gitu ya, dinilai ternyata dia belum siap gitu ya. Nah, hati-hati teman-teman. Ini bisa menandakan bahwa reputasi internal dari teman-teman sebagai seorang leader itu bisa dianggap nothing gitu ya. Jadi hanya kamuflase saja gitu ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman punyai direct report, anggota tim ya, tapi ternyata setelah dievaluasi, setelah ditawarkan untuk naik ke posisi yang lebih tinggi, nggak siap gitu ya. Nah, itu berarti ada sesuatu dengan people development yang teman-teman lakukan sebagai seorang leader ini tidak berjalan gitu ya. Contoh misalnya seorang yang bercita-cita misalnya menjadi seorang tim leader gitu ya, tim leader. Jadi satu tim itu ada leader di sana. Nah, sebelum dia menjadi tim leader, berarti dia harus kita bekali dulu kan ya dengan knowledge ya terkait tim leader, role and responsibility. Oke, dan juga semua supervisor ya, termasuk yang sudah jadi tim leader gitu ya sebelumnya, itu harus bahu membahu ya, dengan sepenuh hati mensupervisi gitu ya, atau mengcoach, memberikan pembinaan ya terhadap anggota timnya yang tadi yang akan kita ajukan ke level berikutnya.
Dengan cara ini teman-teman akan membantu seseorang ya, anggota timnya tadi untuk tumbuh berkembang ya, berkontribusi pada kesuksesan dari organisasi tersebut. Nah, jadi sangat penting sekali ya bahwa kita harus mempunyai konsentrasi yang tinggi gitu ya, yang harus kita berikan untuk tim kita untuk bagaimana menemukan bakat-bakat potensial mereka sebagai seorang leader. Oke, penting diketahui oleh teman-teman ya, sebagai seorang leader bahwa yang namanya leadership itu tidak hanya diwariskan secara genetik. Ya, katakan kalau genetik itu biasanya suatu negara ya, atau kerajaan seperti itu ya, atau monarki, dan itu pasti kepemimpinannya atau leadershipnya secara genetik. Tetapi juga sebagai teman-teman ya yang beraktivitas di suatu organisasi atau perusahaan, tentunya leadership atau kepemimpinan ini harus dikembangkan gitu ya. Melalui apa? Melalui training gitu yang berkelanjutan, continuous training ya, atau people development yang harus dilakukan terus menerus gitu ya. Dan tentunya tepat di sini berarti apa? Nah, seperti saya jelaskan di atas bahwa untuk mencapai target ya, agar sustain breakthrough the performance-nya, nah itu berarti kita harus melakukan capability building. Bagaimana cara melakukan capability building-nya? Tentu harus menentukan untuk masing-masing area kerjanya itu strateginya seperti apa, tools yang dipakainya apa gitu ya. Itu yang tepat gitu, seperti itu. Oke. Sehingga jika masing-masing individu menemukan tempat ya, strategi dan tools yang tepat untuk mengembangkan dirinya, mereka bisa kita katakan akan menjadi seorang leader yang sukses di masa depan. Jadi kalau kita ingin bahwa program leadership kita ini memang benar-benar ingin menerapkan sustainable growth ya, pertumbuhan yang berkelanjutan ya, tentunya harus benar-benar secara konsentrasi, full support gitu ya, bertekad untuk mendorong talenta dari dalamnya gitu, dari tim yang ada di dalamnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa yang namanya proses recruitment gitu ya, kita lakukan dari luar itu seharusnya jarang terjadi seperti itu ya. Kalau memang misalnya people development, capability building-nya, bagaimana menentukan strategi dan tools-nya yang tepat gitu ya, bagaimana kita memonitoringnya, mengontrolnya untuk people development-nya, itu yang namanya proses recruitment dari luar itu seharusnya jarang terjadi gitu ya teman-teman. Ya tentunya semuanya ini akan berlaku atau berjalan kalau katakan misalnya itu menjadi budaya gitu ya di organisasi tersebut. Oke, jadi harus mempunyai pemikiran yang sama gitu. Oke, kadangkala seorang pemimpin ya bisa jadi kenapa harus meng-hire dari luar, karena mungkin tuntutan dari kompleksitas ya, dari daya saing kompetitif organisasi ya, perusahaan sekarang ini ya, karena sangat ketat sekali ya, bagaimana untuk merebut hati customer gitu ya, pelanggannya itu benar-benar sangat kompetitif di sana, sehingga untuk menutupi celah-celah bagian-bagian yang bisa dikatakan ini menjadi weakness-nya, kelemahannya kalau itu tidak ditutupi, sehingga sangat susah menjadi suatu organisasi perusahaan yang sustainable growth ya, berarti bisa saja harus meng-hire dari orang lain. Tapi dengan catatan meng-hire dari luar ini memang benar-benar sangat dibutuhkan untuk menutupi celah-celah atau area-area yang memang kosong tadi, sehingga sustainable growth ini dapat segera terwujud untuk menjawab kompetitif
yang sangat ketat dari market ya. Oke, itu saja teman-teman sharing dari saya ya. Oke, mudah-mudahan berfaedah ya buat teman-teman sekalian sebagai renungan, kajian seperti itu ya. Oke, sekian dan kita akan bertemu lagi di tema-tema yang berikutnya. Tetap sehat ya teman-teman dan sukses selalu. Selamat pagi.